Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Fikri Rama. Kali ini sob, gua mau mendaki Gunung Salak yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak ini berusia relatif cukup tua sehingga memiliki beberapa puncak. Puncak Salak 1 dengan ketinggian puncak 2211 mdpl dari permukaan laut. Meskipun tergolong sebagai gunung yang rendah, akan tetapi memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, baik karena karakteristik, vegetasi, maupun medannya. Gunung Salak dapat didaki beberapa jalur. Puncak yang paling sering didaki adalah Salak 1, yaitu yang akan saya lalui. Oh, 2 jam. Cuman yang namanya dari pos 3 ke puncaknya. Pos 3 ke puncak. Puncaknya, Tapi kalau dari sini ke pos 3 kira-kira ya 2 jam. 2 jam ya. Paling lama 2 jam paling. Kalau saya sih paling 1 jam sih kalau sana. Kalau kebanyakan saya ya paling lama 2 jam. Kalau buat buka tenda, rencana kan buka tenda nih, Pak. Bisa di pos 2, bisa di pos 3, bisa di pos 4 juga bisa. Mana air terakhir di sebelum pos 1 ya. Sebelum pos 1 Nah, airnya. ada pralon. Sebelah kanan ya, Pak? Ya, ntar kelewatin lah. Gunung Salak populer sebagai ajang tempat pendidikan bagi klub-klub pencinta alam, terutama sekali daerah pegunungan ini dikarenakan medan hutannya yang rapat dan juga jarang pendaki yang mengunjungi gunung ini. Gunung Salak memiliki jalur yang cukup sulit bagi para pendaki pemula dikarenakan jalur yang dilewati jarang ditemukan cadangan air kecuali di pos 1. Selesai mengisi registrasi, kami pun bergegas untuk packing. Seberes packing, kami pun bergegas untuk jalan, menyusuri hutan-hutan rimba Gunung Salak. Setelah beberapa menit berjalan dari pos Simaksi, kami pun telah sampai di pintu kedua gerbang pendakian. Di sini kami pun mulai berdoa supaya minta pertolongan untuk selamat sampai pulang ke rumah. Kita mana Bang? Kayak tempat camping ground deh. Doa dulu. Setelah melakukan doa, kami pun melanjutkan perjalanan. Di sini kami menuju pos 1 yang katanya ada mata air. Setelah beberapa menit berjalan, kami pun disuguhi dengan trek yang sangat cukup melelahkan. Vegetasinya cukup kebuka. Di sini matahari juga cukup terlihat, tidak terlalu rapat sih menurut saya. Tapi nggak tahu deh nanti. Hehehe. Ini sekarang ngambil air guys. Muncrat sampai becek. Udah dong, slow. Seberes mengambil air, kami pun bergegas kembali jalan. Tujuan kami kali ini adalah pos 2. Semoga saja tidak terlalu jauh.
Ini habitat. Buset dipotret. Ah! Jangan kakinya, Mang. Kaki ya, pacet itu jangan sianan. Coba kita cek. Hah? Oh, enggak ada. Sehabis istirahat, kami pun menemukan 2 jalur. Matahari nih. Tapi entah kenapa jalur sebelah digarisi dengan garis polisi. Di sini kami pun mengambil jalur yang sebelah kanan. Semoga saja ini jalur yang benar. Lanjut sini kanan. Hah? Lanjut kanan. Udah lanjut. Coba dulu ya. Ya. Masa itu begitu gitu doang ya? Tapi pelangnya ke atas. Tidak salah satu begitu doang kita. Pelangnya ke atas, tapi di tutup ya? Iya, tapi digarisin. Aduh. Beda ngelak? Jalurnya rusak kali ya? Beberapa meter berjalan, Hah? dari sini jalur sudah mulai tidak wajar. Pepohonan makin rapat. Tanah yang kita pijak juga tanah yang gembur. Ya tidak. Di sini kami masih mencari jalan. Entah kenapa saya baru sadar sebelah kanan saya jurang. Cukup mengerikan. Sekali terpeleset saja. Setelah beberapa menit, benar saja, kami pun salah jalan. Jalur yang kita lalui semakin rapat, semakin tidak ada jalan. Saat saya berjalan, saya hampir terperosok ke dalam jurang karena tanah yang saya pijak, tanah yang gembur. Astagfirullahaladzim. Setelah keluar dari jalur yang benar-benar bukan jalur pendakian, kami pun mengambil jalur yang sebelahnya. Dan di sini entah kenapa harus ditandai dengan garis polisi. Kalau dia ngikat ke sini pasti ada bekasnya. Semoga saja ini benar. Nyangkut bang. Ngomong. Yang sama dong. Yuk, kita coba. Enggak nyangkut. Enggak. Benar saja, jalur yang ditutupi dengan garis polisi itu adalah jalur yang sebenarnya. Tapi, kenapa bisa ditutup? Setelah beberapa menit berjalan, di sini kami pun benar menemukan tanda-tanda bahwa ini jalur yang sebenarnya. Rasanya ingin buru-buru istirahat di pos 2. Semoga saja sudah dekat. Beberapa menit kemudian kami pun tiba di pos bayangan 2. Di sini kami pun mulai makan siang. Berebut baik dia, Mang. Bukan adem. Apa? Adem. Rasanya? Bumbunya yang nggak ada, Mang. Kagak ada bumbunya, mau goreng dua-duanya.
Bawang goreng. Itu kan terus ada bumbu ya? Isi Maaf. bawang goreng banyak banget. Isin bawang goreng semua. Oh iya. Aduh kali. Ah, berulah. Kenapa Nera? Mantap ya. Men, kacau men. Tidak terasa, padahal pos 2 dekat dengan kami beristirahat tadi. Tidak apalah. Yang penting rencana kita adalah pos 3 selanjutnya. Semoga saja dekat. Di hari ini bukan rombongan saya saja yang akan mendaki, tapi banyak rombongan lain. Ya, nggak apa-apalah. Semakin banyak teman. Hehe. Kaki kami terus digempur dengan medan yang sangat berat. Di sini, kontur-kontur tanah yang licin membuat kami kesulitan untuk melakukan pendakian. Semoga saja di sini tidak terjadi apa-apa. Semangat. Curang lu. Gimana ini lewatnya? Kan biar ada ininya, Bang. Anunya. Kalau kata bapak ada anunya. Iya. Ayo tahu. Pantas saja. Banyak yang bilang kalau Gunung Salak ini bukan gunung yang cocok untuk pendaki pemula. Karena kontur tanah yang cukup licin menyulitkan perjalanan kami. Setelah beberapa jam kami berjalan, kami pun tiba di pos 3. Area ini cukup untuk mendirikan beberapa tenda. Tetapi niat kita masih sama, yaitu mendirikan tenda di puncak Gunung Salak. Semoga saja sampai. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 4. Di sini tenaga kami mulai terkuras. Baru benar-benar perjalanan. Kontur akar yang sangat licin semakin banyak dan semakin menyulitkan perjalanan kami untuk menuju puncak. Sebelum tiba di pos 4, kami pun terhalang dengan pohon tumbang yang harus kami lalui. Ya, beginilah merangkak. Setelah sampai di pos 4, perjalanan kami pun terhalang oleh hujan dan kabut yang sangat tebal. Konon, menurut warga sekitar, kabut halimun cukup membahayakan untuk para pendaki. Maka dari itu, kami mendirikan tenda di samping jalur. Jadi semalam ngecamp sini nih, di atas pos 4. Kagak naik, kagak. Rencana mau naik puncak kagak ini? Woi, naik puncak nggak? Tahu? Sumit nggak ini? Ngayal dia. Tuh udah premnya patah.
Aduh. Robek. Malah lewat tadi lu. Robek anjir. Oh iya itu. Ah ini mah robeknya kecil lah. Ini kayak yang lagi dikasih-kasih tuh sama dia. Kayaknya tenyum lah. Iya kan? Kecil cak tuh. Hah? Ini apa? Tenyum. Monyet. Tempe kali ini makan. Sumitnya kagak enak kita. Woi. Nggak ada air men. Iya sih. Kalau ada air nggak ada. Bisa aja. Sampai di tempat mendirikan tenda, perjalanan kami pun terhalang. Kami kehabisan air. Tidak jadi masalah. Puncak bukan segalanya. Yang terpenting, tujuan kita adalah pulang dengan selamat sampai rumah. Masih ada hari esok untuk kembali mendaki. Sampai bertemu kembali, Gunung Salak. Disinilah kami menghabiskan waktu, bersantai, mengobrol, dan menghabiskan logistik. Supaya memperingan perjalanan kami untuk turun. Men. Tawa sih men. Men. Entah apa men. Lu mah ditompok lah, kok marah lu. Cat lu lah. Pada yang kentang tuh. Oh kan. Tempe. Ini udah jam 10. Udah mau jam 10 sih. Bakwan. Mau niat turun jam 11-an dah. Di sini gara-gara semalam ngetrek malam nih. Nggak nyampe malam sih, maghrib dah. Di atas pos 4. Mamang sendirian. Tidak lu Ah. makan. Enggak. Lah mau Airnya habis. kagak makan bakwan dia katanya. Emang ya? Bakwan apa? Kemarin ada. Kan ada. Tidur dia. Ah, lu udah tidur. Yang kan ada. Iya, tapi bawa udah nggak diambil kali. Dan udah ya. Jadi gimana Bang? Ini nggak jadi makan bakwan. Woi, Itu lupa main ini yang satu ini. Molor aja. oke, sampai jumpa di base camp lagi. Ntar kalau jadi inian dengkul kuat, insya Allah setengah jam terbang kayak Naruto. Oh, Naruto lagi di atas. Parah dah itu orang. Si men di sini punya CS kentang. Ya, bukan Bang. Ntar bentar lagi nih Naruto turun ya. Oke, sampai ketemu ya di base camp. Oke bro. Tim 7. Situasi turun Gunung Salak. Ini jalurnya ribet nih. Harus merayap-rayap.